Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazanah, 5 teladan yang patut dicontoh oleh umat Islam dari kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Seperti apakah sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Simak terus kisahnya hanya di Sahabat Khazanah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama dukung dakwah Islam ini dengan klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Dalam pendapat yang lain, nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat setia. Dialah khulafa ar-rasyidin terpilih yang dijamin masuk surga. Tak hanya menjadi golongan orang pertama yang beriman pada Islam, Abu Bakar juga menjadi mertua bagi Nabi Muhammad SAW yang menikahi putrinya Aisyah radhiyallahu anha dan menjabat khalifah pertama sepeninggal Nabi. Sebagai muslim, sudah sepatutnya kita menjadikan akhlak para sahabat Nabi sebagai panutan. Berikut beberapa sikap teladan dari Khalifah Abu Bakar sepanjang perjalanan hidupnya. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa pedagangnya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan bayaran yang tak sedikit, pengorbanan harta, jiwa dan raga. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintai. Keduanya bersembunyi di dalam gua Thur demi menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraisy. Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang dalam gua dengan kain supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Namun masih ada lubang yang luput ditutupi. Saat Rasulullah tertidur, berbantalkan pangkuan Abu Bakar, seekor ular keluar dari lubang dan menggigit kaki Abu Bakar yang sengaja ditutup dengan kakinya hingga ia menangis, dan Rasulullah SAW terbangun dengan tetesan air matanya. "Air apa ini wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah. "Air mataku ya Rasul." "Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Kakiku digigit ular ya Rasul." "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Aku tidak ingin mengganggu tidurmu ya Rasulullah." Seperti itulah kecintaannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Pengorbanan sebesar ini hanya muncul dari iman dan rasa cinta sepenuh hati pada sosok baginda Nabi SAW. Perjalanan Isra Miraj yang dialami Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya kalau Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu singkat. Bahkan kaum musyrikin Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk mengajak umat Islam murtad. Abu Bakar yang mengenali karakter jujur Rasulullah mengimani kejadian itu sepenuhnya. Kala itu
Abu Bakar langsung menemani Rasulullah SAW dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan dengan runut, Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Inilah kesempurnaan iman yang harus kita teladani sebagai muslim. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujur yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar berwasiat pada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta, dan seorang pelayan yang mengurusi rumah tangga. Abu Bakar tak ingin menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Dikisahkan menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar ingin agar setelah wafat semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tak ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta umat walaupun sedikit. Pemimpin dengan level amanah setinggi ini pasti memiliki keimanan yang kuat. Saking jujur dan amanahnya, Khalifah Abu Bakar masih memikirkan harta rakyat menjelang ajalnya. Pantaslah kalau Rasulullah SAW sampai menjuluki Abu Bakar sebagai As-Siddiq atau orang yang paling jujur. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pada 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi, yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Cukup banyak masalah khazanah. Rasulullah SAW boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri di hati setiap muslim. Itulah beberapa sikap teladan yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.